Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Baik, hari ini kita akan mulai perkuliahan kita terkait dengan bab yang kita akan bahas di pertemuan kali ini, yaitu tentang akuntansi dan nilai waktu dari uang. Seperti apa sih konsep dari nilai waktu dari uang? Jadi di sini untuk nilai waktu uang ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang saat ini yang ada saat ini akan lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Jadi secara mendasar atau konsep utamanya adalah seperti itu. Jadi diasumsikan atau menyatakan bahwa nilai uang saat ini sekarang lebih berharga daripada nilai di masa yang akan datang. Berdasarkan konsep tersebut atau pemahaman tersebut, hal ini selalu terkait dengan bunga ya, bunga yang terjadi atau yang timbul atas penggunaan uang. Jadi bunga ini atau disebut juga dengan interest merupakan pembayaran atas penggunaan uang. Bunga sendiri merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan atas sejumlah uang yang dipinjam atau yang dipinjamkan. Bunga ini selalu terkait dengan aktivitas peminjaman uang baik di lembaga keuangan maupun yang bukan berbentuk lembaga. Jadi harus benar-benar hati-hati ya, karena kalau misalkan terkait dengan bunga ini bisa menambah beban atau menambah banyak hutang atau hal yang dibebankan kepada si peminjam uang tersebut. Karena jika tidak memahami konsep bunga itu seperti apa, dia akan terjerumus pada hal-hal yang berbahaya. Salah satunya adalah beban bunga yang terlalu tinggi sedangkan pokoknya belum terbayarkan, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Sebagai contoh, Corner Bank meminjamkan uang kepada Hill Farm Company sebesar $10.000 dengan pemahaman bahwa Hill Farm akan memberikan pembayaran kembali sebesar 11.500. Jadi tadi kan pokoknya pinjamnya 10.000 dikembalikan 11.500, maka ada kelebihan sebesar $1.500, di mana $1.500 ini disebut atau dianggap sebagai beban bunga. Beban ya, jadi yang dibebankan kepada si peminjam. Jadi jika Hilfa meminjam $10.000 untuk 1 tahun, maka dia dalam 1 tahun tersebut harus membayar bukan 10.000 tetapi $11.500. Dari jumlah itu maka kita bisa tentukan berapa persentase bunga yang diberikan, yaitu kelebihannya berapa. 1.500 dibagi dengan pokok pinjamannya 10.000, maka akan ketemu sebesar 15%. Dari contoh tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa bunga tersebut dapat menjadi beban dan juga si peminjam harus benar-benar berhati-hati terkait dengan bunga atas pinjamannya. Begitu pula bagi pihak yang memberikan pinjaman juga harus berhati-hati dengan kelebihan pembayaran ini ya, karena akan berbahaya juga jika tidak mengetahui aturan yang jelas. Dalam perhitungan bunga terdapat variabel-variabel yang saling berkaitan dalam perhitungannya, yaitu satu adalah pokok. Pokok ini merupakan pokok pinjamannya itu berapa, yang dipinjam berapa. Kemudian bunga yang ditentukan biasanya berupa persentase, itu berapa persen. Kemudian lama atau jangka waktunya. Jangka waktunya berapa tahun, karena hal tersebut akan mempengaruhi berapa besar bunga yang dibayarkan atau didapatkan. Untuk menghitung bunga dapat kita hitung dengan menggunakan rumus PIN, P-nya pokok dikalikan I, interest, dan N-nya adalah periode atau waktunya atau lama peminjaman yang direncanakan. Contoh, Barstow Electric Company meminjam $1.000 untuk 3 tahun dengan suku bunga sederhana yaitu sebesar 8% per tahun. Perusahaan menghitung total bunga yang akan dibayarkan. Bunga sama dengan PIN, P kali I kali N. Pokok pinjamannya adalah $1.000, interestnya adalah kita jadikan tadi 8% kita jadikan desimal yaitu 0,08 dikalikan jangka waktu peminjaman yaitu untuk 3 tahun, maka bunga yang dibayarkan adalah $240. Jadi nanti yang harus dikembalikan
itu adalah 1.000 ditambah $240 seperti itu. Dalam perhitungan bunga, selain menggunakan konsep perhitungan bunga sederhana seperti yang kita bahas sebelumnya, bisa juga dihitung dengan sistem bunga majemuk ya. Bunga majemuk ini dihitung setiap periode. Jadi satu periode itu akan mengandung unsur untuk bunga pada tahun pertama disertai dengan jumlah pokok pinjaman dan juga bunga pada tahun kedua atau periode yang kedua. Jadi pada pokok yang asli dan semua akumulasi bunga, seluruh akumulasi bunga selama periode masa lalu. Artinya bunga majemuk di sini akan dihitung atas pokok dan atas bunga yang dihasilkan, tapi bunga tersebut belum dibayarkan atau belum ditarik oleh lembaga keuangan atau pihak yang meminjamkan, tetapi sudah dapat kita hitung dengan bunga majemuk ini. Contoh, jika Jericho meminjam 20.000 untuk 2 tahun dengan bunga 5% per tahun, maka jika dihitung dengan menggunakan bunga majemuk adalah sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan ya, bunga tahun pertama yaitu PIN tadi ya, 20.000 dikalikan 0,5%, dikalikan dengan 5%, kemudian kita jadikan desimal yaitu 0,05%, dikalikan 1 ini adalah periode untuk 1 tahun, jadi ya 1 periode, ketemu 1.000. Bunga tahun kedua di sini kita akan menghitung pokok pinjamannya yaitu 20.000 ditambah dengan bunga yang kita bayarkan atau bunga pada tahun pertama atau tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.000 dikalikan bunga atau interestnya yaitu 0,05 dikalikan periodenya berapa? Periode untuk tahun tersebut yaitu untuk 1 periode juga, yaitu sebesar 1.050 hasilnya. Sehingga jika kita hitung bunga yang diperoleh selama 2 tahun yaitu 1.000 ditambah 1.050 yaitu 2.050. Pokok pinjaman 20.000 dengan bunga dalam 2 tahun sebesar $2.050. Selain untuk perhitungan bunga sederhana, kemudian bunga majemuk, di sini bisa juga dihitung dengan anuitas. Anuitas adalah pembayaran atau penerimaan berkala dari atas sewa uang tadi ya, yang selalu berjumlah sama. Jadi kalau dengan anuitas jumlahnya selalu sama, di mana interval waktu di antara sewa atau pembayaran juga selalu sama. Dan bunga juga dimajemukkan sekali setiap interval. Anuitas dibagi menjadi 2, yang pertama adalah biasa dan yang kedua adalah untuk yang jatuh tempo. Yang biasa yaitu anuitas dengan pembayaran pada akhir periode, jadi saat periodenya berakhir. Kemudian yang kedua adalah anuitas jatuh tempo, yaitu anuitas dengan pembayaran pada awal periode. Jadi periode awalnya kapan? Nah, pembayarannya di depan, di awal periode. Berikut rumus untuk menghitung nilai sekarang atau present value dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas biasa yaitu R dikalikan PV min 0AN1, di mana R adalah sewa periodiknya, kemudian PVF min 0AN kali 1 yaitu nilai sekarang dari anuitas biasa selama N periode pada bunga I persen. Sedangkan untuk nilai masa depan dari anuitas biasa, dalam menentukan nilai masa depannya, pendekatan yang dilakukan adalah dengan cara menghitung nilai di mana pembayaran dalam rangkaian itu akan terakumulasi atau dijumlahkan semua, kemudian menjumlahkan masing-masing dari nilai masa depannya tersebut. Rumusnya adalah sebagai berikut ya. Untuk future value-nya atau nilai masa depannya dengan rumus sebagai berikut. Silakan Anda perhatikan terlebih dahulu. Untuk lebih memahami perhitungan tersebut, nanti akan saya kirimkan contoh soal di Bebas Umpo ataupun di grup kita. Dan di sini terkait dengan bunga ini, mohon nanti diperhatikan bagi Anda semua jika menjadi seorang pebisnis atau pengusaha untuk memperhatikan jangan bermudah-mudah untuk saling pinjam-meminjam ya terkait dengan uang, karena ada banyak risiko yang harus diperhatikan dan juga baik bagi si peminjam maupun yang meminjamkan. Maka dalam berusaha, bekerja maupun berbisnis harus benar-benar memahami konsep. Kalau kita umat muslim maka harus memahami konsep
bekerja secara syariat atau sesuai dengan syariat agama kita. Semoga Anda semuanya dimudahkan, kita semua dimudahkan dalam belajar dan menuntut ilmu yang baik, dan semoga ada yang bisa memanfaatkan atau yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.